Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, dengarkan firman Tuhan hari ini, menuntun kita melakukan semua tugas tanggung jawab panggilan kita. Dari Injil Lukas pasal 10 ayat 5, saya akan bacakan ayat 5 dan ayat 6, demikian firman Tuhan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pengutusannya kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus memberikan beberapa hal prinsip yang harus mereka ingat dan juga yang harus mereka lakukan dengan setia. Yang pertama, bahwa setiap murid, para pelayan, dan juga para pengerja gereja itu adalah utusan Tuhan. Di dalam ayat 2, dalam firman ini, dalam Lukas 10 dikatakan demikian. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Maka para pekerja-pekerja, para pelayan, mereka itu adalah utusan dari Tuhan yang empunya tuaian itu. Maka kalau kita ini adalah utusan dari Tuhan, maka yang kita lakukan adalah apa yang menjadi perintah yang mengutus kita. Kalau kita melakukan tugas pelayanan, kita melakukan itu hanya seperti apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Demikian juga dalam berkhotbah misalnya, bukan pikiran kita, bukan konsep kita yang harus kita sampaikan kepada Tuhan, tetapi sekali lagi firman Tuhan. Bukan apa kata saya, tetapi apa kata Tuhan. Maka ini harus hati-hati untuk kita lakukan, supaya kita jangan menyimpang dari pengutusan dan tugas panggilan yang kita terima. Prinsip yang kedua, kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya kita tidak punya daya apa-apa menghadapi dunia ini. Ketika kita mau melakukan pelayanan, mungkin akan banyak hambatan, akan banyak tantangan, mungkin juga bahkan ada penolakan dan pembunuhan. Tetapi prinsipnya kita tidak boleh berubah menjadi seperti serigala untuk menghadapi serigala-serigala tersebut supaya sama kekuatan. Kalau demikian, bagaimana kita memenangkannya? Kita memenangkannya adalah janji Tuhan. Lihatlah, aku menyertai kamu sepanjang masa. Dan janji daripada penyertaan Tuhan itu akan memampukan kita. Dia akan melindungi dan selanjutnya memberkati apa yang kita lakukan. Dan soal hasilnya adalah tergantung kepada Tuhan yang telah mengutus kita. Tugas kita adalah menabur firman. Tugas kita adalah menaburkan bibit itu. Dan pertumbuhannya bukan atas usaha kita sendiri. Pertumbuhannya adalah karena kuasa daripada Roh Kudus. Dengan demikian, jangan seorang pun yang kemudian menyombongkan diri. Seolah-olah hanya karena kemampuan pribadinya, satu gereja boleh bertumbuh, berkembang dengan baik. Jangan seorang pun yang menyombongkan diri dan berpikir karena khotbah dia orang lain bertobat, tetapi karena kuasa Roh Kudus dan kuasa Tuhan yang ada dalam firman yang kita taburkan itu. Dengan demikian, bagaimanapun hasil yang telah kita lakukan, jangan kecut hati. Tapi seberapa besar pun hasil yang kemudian dibuahkan dari pelayanan kita itu, jangan pernah sombong. Karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Yang kemudian dalam melakukan tugas panggilan itu, jangan khawatirkan apa yang menjadi bekal kita. Orientasi pertama kita adalah firman harus sampai. Kalau begitu, apa yang menjadi bekal hidup? Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya. Di ayat 4, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Artinya kita harus fokus terhadap pelayanan itu. Jangan terpengaruh oleh zaman, jangan terpengaruh oleh situasi, jangan terpengaruh oleh apa kata orang, tapi kebenaran harus disampaikan.
Selanjutnya dalam ayat 5 ini dikatakan, kalau kita memasuki satu rumah, terlebih dahulu kita untuk menyatakan damai sejahtera bagi rumah itu. Kedatangan seorang pelayan, kedatangan seorang saksi Kristus, kedatangan seorang utusan Tuhan adalah untuk membawa damai sejahtera. Janganlah kiranya seorang pun di antara kita pelayan datang ke rumah jemaat, kemudian kita hanya memberitakan hal yang buruk tentang persekutuan. Janganlah pula kepada mereka kita kemudian curhat tentang problem persoalan kita sendiri. Bukankah itu terbalik? Bagaimana seorang percaya, bagaimana seorang utusan Tuhan meminta belas kasihan dan memohon jalan keluar dari persoalannya, dari domba yang dia layani? Kita sudah dibekali oleh Tuhan Yesus, maka kita harus memberikan jalan keluar dan memberikan damai sejahtera. Tidak serta-merta semua menerima kita. Kalau ada orang yang tidak menerima kita, maka jangan memaksakan kepada mereka. Biarlah kita keluar dari sana, dan damai sejahtera itu tidak pernah sia-sia. Dia akan kembali kepada kita. Saudara-saudaraku, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah murid-murid Kristus yang diutus untuk melakukan kesaksian itu. Maka mari kita lakukan itu. Kita bertanggungjawabkan semua panggilan kepada Tuhan. Kita lakukan perintahnya, dan selanjutnya percayalah Tuhan akan menyertai kita dan memberkati semua pelayanan dan kesaksian kita. Selamat bersaksi, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah memilih dan kemudian memanggil serta mengutus kami untuk bersaksi di dunia ini. Maka sertai, mampukan, urapi dan berkati kami melakukan tugas panggilan tersebut hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersaksi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.